sebentar lagi mau lulus kuliah, tapi masih nggak tahu nanti mau kerja apa. Gak gue sangka dia beneran lakuin itu. Tapi tenang aja, gue punya solusi yang bisa kalian lakuin. Kalau lo masih umur 20-an, ngerasa bingung, ngerasa kayak ada di persimpangan, sebentar lagi mau lulus kuliah, tapi masih nggak tahu nanti mau kerja apa, lo wajib tonton ini sampai habis. Gue baru ini dapet DM dari orang yang bilang thank you ke gue. Awalnya dia cerita kayak gitu ke gue, ngerasa pengen berkembang, tapi bingung harus gimana. Akhirnya gue tanya-tanya ke dia, dan gue kasih beberapa opsi cara supaya dia bisa berkembang. Dan gak gue sangka, dia beneran lakuin itu. Sekarang dia lagi dalam program magang, udah mau selesai, dan dari yang awalnya gak punya skill, sekarang jadi ngerti tentang digital marketing dan udah tahu nanti lulus mau ngapain. Dia kontak gue buat say thank you, karena udah dibantu arahin. Saat itu gue mikir, kayaknya ada banyak anak muda lain yang ngalamin masalah yang serupa. Ada yang sekarang di pertengahan tahun kuliah, ada yang udah tahun di akhir semester, ada yang ngerasa salah jurusan kuliah, ada yang nggak pengen kerja di bidang itu, dan ada juga yang masih nggak tahu dia pengennya apa. Gue udah ngeliat banyak banget anak yang kayak gitu. Tapi tenang aja, gue punya solusi yang bisa kalian lakuin. Kalau kalian ngerasa bingung mau ngapain, itu artinya kalian kurang pengalaman. Gak perlu khawatir, gak perlu takut jadi pengangguran. Yang harus kalian lakuin itu cari pengalaman dari sedini mungkin. Misalkan, coba belajar skill khusus. Kalian tentuin mau belajar skill apa. Digital marketing kah, accounting, masak, public speaking, properti, apapun itu tentuin dulu sukanya di mana. Tapi biasanya anak muda itu suka bingung, mereka nggak tahu sukanya apa. Nah, selagi muda, nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Kalau nggak dicoba ya kalian nggak akan tahu passionnya apa. Untuk dapetin pengalaman, kalian tuh punya dua opsi. Opsi pertama itu cepat tapi berbayar, atau yang kedua opsi yang gratis tapi lebih lama makan waktu dan tenaga. Kalau opsi cepat, kalian bisa coba ikut kelas, workshop, atau seminar, belajar di sana, kenalan dengan mentor, minta diajarin sampai kalian bisa dan ngerti. Kalau opsi gratis, kalian bisa coba magang, cari tempat magang yang buka lowongan sesuai dengan skill yang kalian mau pelajarin. Ingat, fokusnya di sini bukan cari uang, tapi kalian incar ilmu dan koneksinya dulu. Kenalan sama mentor di tempat magang kalian. Kasih yang terbaik, karena kalau kerjaan kalian bagus, mentor itu pasti bakalan ngajarin kalian. Pasti akan ada timbal baliknya. Kalau setelah ikut magang atau ikut kelas ternyata kalian gak suka, ya kalian coba ikut lagi aja di bidang yang lain. Jadilah generalis dulu di usia muda. Generalis itu maksudnya banyak explore hal baru. Misalkan kalian tentuin sebanyak 2 tahun pertama, kalian explore banyak bidang. Nanti di tahun ketiga, kalian baru tentuin mau fokus di mana. Kalian harus jadi spesialis di suatu bidang. Kenapa? Karena ibarat dokter spesialis itu harganya jauh lebih mahal ketimbang dokter umum. Sama halnya dalam bidang apapun yang mau lo terjunin, entah itu chef, designer, content creator, educator, atau kerjaan lainnya. Ketika lo jadi spesialis di bidang tersebut, lo akan diapresiasi lebih. Setelah nanti lo udah tahu nih mau kemana, fokus di bidang apa, lo harus bangun yang namanya personal branding. Personal branding itu akan jadi sesuatu yang bikin orang tuh gampang ingat tentang lo. Misalnya lo mau fokus di bidang properti, lo fokus bikin profile sebagai pebisnis properti. Jadi misalkan kalau nanti ada teman atau kenalan yang suatu hari nanti mau beli properti, mereka bisa ingat sama lo dan beli propertinya sama lo. Misalkan lo mau fokus di bidang marketing, lo fokus bikin profile atau branding sebagai digital marketer, marketing expert, atau sebagainya. Jadi kalau suatu hari nanti ada kenalan yang mau bikin brand dan butuh jasa marketing, mereka akan cari jasa lo. Caranya tuh mirip-mirip, jadi kalau bidangnya beda ya tinggal diubah aja namanya, tapi caranya tuh mirip. Dan satu hal yang harus lo ingat, semua itu butuh proses. Anak muda zaman sekarang mungkin karena efek sosmed, banyak yang kepengen sukses cepat karena ngeliat anak muda lain di umur 20-an yang udah sukses. Mereka lupa kalau setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Fokus aja sama perkembangan diri kalian, gak usah lihat kiri kanan. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Sukses itu gak dilihat dari karir atau finansial aja. Ada aja orang yang sukses secara finansial dari umur 20-an, tapi kesehatan atau relationship-nya berantakan. Namanya kesuksesan itu ukurannya beda-beda. Ada kesehatan, keuangan, religius, hubungan, dan lain-lain. Tapi dari itu semua yang paling mencolok ya keuangan atau karir. Kalau kalian sadar tentang ini dan bisa fokus sama diri kalian sendiri, kalian konsisten buat bertumbuh nih, sehari cukup 1% aja nih, lebih baik dari kemarin. Dalam 2 atau 3 tahun, kalian pasti udah bisa lihat perkembangan kalian. Jadi itu dia yang bisa kalian lakuin. Kalau sekarang kalian lagi bingung mau ngapain. Semoga bermanfaat, see you di next video.